Saya tadi melihat sendiri ekspresi dari teman-teman pemain dan juga teman-teman penonton serta teman-teman media dengan melihat official trailernya, Mas. Gimana Mas rasanya melihat official trailernya sebegitu udah kenalnya ke teman-teman yang hadir di sini? Mungkin terima kasih dulu kehadirannya, terima kasih. Saya aja udah ngeliat ratusan kali. Saya tadi nangis ke Arman foto lagi, saya lagi nangis. Nanti kita munculin ya di halaman pertama. Yes. Emang ini film yang sangat menyentuh sih. Jadi antara apa namanya bapak sama anak gitu ya. Juga nanti juga ada romantisme antara Dodo dan juga. Yes. Ini trailer yang menyentuh sih, saya nggak bisa ngomong. Untuk Mas Erwin, bagaimana diberikan kepercayaan dari Falcon Pictures untuk menyutradari Second Miracle in Cell No. 7 ini, Mas Erwin? Silakan. Ya pertama sih kaget juga gitu kan, di Korea sendiri kan nggak ada yang Second Miracle ini. Saya pikir terus Pak Nafin sama Mbak Erika kasih saya sesuatu yang membuat semangat lah ya kan saya mau, walaupun deg-degan banget sih sampai hari ini juga masih deg-degan ini karena gimana apa namanya antusias penonton nantinya gitu, karena kan ada yang pro dan kontra gitu, tapi kerja keras teman-teman ini saya kira gila banget gitu ya, maksudnya semua karakter dimainkan dengan apik gitu. Jadi terima kasih juga sama teman-teman di sini, jadi memang ya insya Allah filmnya akan menjadi sesuatu buat kita semua. Amin. Mas Erwin, tapi sebelum kita ke yang lain, nanti yang akan kita saksikan dan akan kita dapatkan di Second Miracle in Cell No. 7 ini, konflik-konflik apa aja sih Mas yang dekat dengan penonton Indonesia tentunya Mas? Ya tentunya kedekatan antara bapak dan anak, terus juga antara ya bapak dan anak sih sebenarnya intinya adalah cerita dari Ika, kondisi dari Ika gitu ya. Memang di film nanti kita ada sequel dan prequel gitu, jadi memang sedikit bolak-balik, tapi itu yang membuat film ini lebih berasa. Siap, terima kasih Mas Erwin. Selanjutnya kita ke Ibu Fredrika sedikit, Bu, pengen tahu penasaran dari Falcon Pictures gimana saat ngobrol dengan di origin story-nya, ngobrol dengan pihak Koreanya saat Indonesia untuk mengeluarkan Second Miracle in Cell No. 7 ini, saat ide ini digagas ke teman-teman di Korea, Bu. Iya, kita approach mereka sudah sekitar satu setengah tahun yang lalu gitu, dan mereka sangat terbuka dengan apa ide yang kami sampaikan gitu. Bahkan mereka appreciate sekali gitu. Jadi waktu pas berapa bulan lalu saya ketemu di Busan, Mr. Lee, kreator sutradara yang penulis juga, sangat appreciate dan bangga sebenarnya. Wow, Indonesia hebat sekali ya bisa kepikir ini gitu. Kenapa saya nggak kepikir setelah sekian tahun gitu untuk bikin sequelnya. Sampai kami juga dihubungin sama beberapa negara lain untuk coba membaca skrip ini, apakah potensial untuk mereka juga di negaranya bikin sequel juga, seperti Turki, Philippines, dan beberapa negara yang memang sudah memproduksi yang pertama gitu. Jadi karena ini original script dari kita, yang pasti kita senang dan semoga ini bisa diterima oleh masyarakat luas, diterima oleh semua penonton Indonesia gitu. Karena kenapa kita pengen bikin ini, karena kalau kita udah jatuh cinta sama karakternya, itu kita pengennya selalu ada koma, jangan ada titik gitu. Seperti yang selalu dilakukan sama negara Jepang. Jadi kalau kita lihat Jepang itu punya Doraemon hampir setiap tahun. Mungkin dia udah punya 40 judul kali sekarang, bahkan lebih, atau mungkin One Piece ataupun yang lainnya gitu ya. Sebenarnya Indonesia juga sudah melakukan itu, seperti Warkop DKI yang dulu tahun 70-80-an pasti selalu ngerilis satu gitu. Nah, itu harus kita lakukan gitu biar kita selalu ingat dan bisa ditonton sama generasi-generasi selalu yang baru gitu. Itu yang pengen selalu kita sampaikan kepada penonton kita. Yes, terima kasih Ibu Fredrika. Kita ke Mas Alim Studio sebagai penulis, Mas, teman-teman media dan juga teman-teman fans di sini juga pengen tahu, berarti kalau dari ceritanya Second Miracle in Cell No. 7 ini timeline-nya segimana Mas? Jadi part-part mana yang udah bisa dibocorin tentunya dari trailer ya, jangan semuanya. Silakan. Ya,
Kalau timeline mungkin ya seperti tadi Mas Herwin katakan, ini ada prequel dan sequel sebenarnya, karena kalau dibilang memang kenapa kalau di Korea nggak kepikiran tapi di Indonesia kepikiran, menurut saya karena penonton Indonesia memang amat sangat beda sih gitu. Penonton film kita tuh amat sangat, kalau udah suka sama filmnya mereka kayak memiliki gitu, memiliki karakternya, memiliki kisahnya. Jadi sebenarnya ini buat penonton Indonesia sih, buat penonton Miracle in Cell Number 7 sequel ini, karena memang banyak pertanyaan yang ditanyakan gitu. Jadi kayak sebenarnya gimana sih Dodo ketemu sama Ibu Juwita gitu, kisah cintanya kok bisa mereka menikah gitu. Nah itu yang akan kita kisahkan juga di sini. Dan kemudian gimana tuh nasibnya Kartika setelah itu, gimana nasibnya para napi gitu. Walaupun mereka tahu kalau sebelumnya kan udah sampai ikannya dewasa ya gitu. Nah tapi di antara jeda fase yang hilang itu apa yang terjadi? Apakah mereka lost contact atau apakah ada pertemuan-pertemuan lagi, dan Pak Hendro-nya gimana? Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang kemudian kita tangkap dan kemudian kita jadikan menjadi dasar fondasi cerita untuk Second Miracle in Cell Number 7 ini. Yes. Dan terima kasih untuk Mbak Erika dan Pak Navin yang sudah sudah mempercayai untuk mengeksplorasi ide ini, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bermain dengan luar biasa. Wow, Mas Alim sejuk. Thank you Mas. Emosional sekali, pasti tahu Mas Alim gimana serunya menggarap ini, dan juga panjangnya juga jadi sangat luar biasa, dan nanti kita bisa saksikan di tanggal 25 Desember. Kita ke jajaran pemain, ke Vino G. Bastian.